Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Pena Jilid 4B tema 5 yang berjudul Pahlawanku, sub yang kedua. Untuk mempersingkat waktu, silahkan adik-adik langsung dibuka bukunya halaman 96. Di sana ada Ayo Berlatih IPS. Pertanyaannya ada di belakangnya adik-adik. Nomor 1, berapa lama masa pemerintahan Sultan Ba'abullah? Jawabnya adalah 13 tahun. Nomor 2, apa saja peninggalan sejarah dari Kerajaan Ternate dan Kerajaan Mataram? Kerajaan Ternate adalah Masjid Ternate, Makam Sultan Ba'abullah, dan Benteng Kerajaan Ternate. Sedangkan Kerajaan Mataram peninggalannya adalah Pasar Legi Kota Gede, Makam-makam Raja, dan Masjid Kota Gede. Nomor 3, apa julukan yang dimiliki oleh Sultan Ba'abullah? Jawabannya adalah penguasa atas 72 pulau. Nomor 4, di daerah mana saja Kerajaan Mataram Islam memiliki bandar dagang? Jawabnya adalah Jepara, Tegal, Pekalongan, Tuban, dan Gresik. Nomor 5, mengapa Sultan Agung melakukan penyerangan terhadap Belanda? Alasannya karena Sultan Agung tidak suka penjajahan Belanda karena merugikan rakyat. Kemudian kita menuju ke halaman 97, di sana ada Ayo Berlatih IPA adik-adik. Perhatikan tulisan-tulisan berikut. Nomor 1, gunakan cermin datar untuk membaca kedua tulisan di atas. Kemudian tuliskan kalimat yang terdapat dalam tulisan tersebut. Jawabannya adalah tulisan yang tertera pada buku itu tadi adalah guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Baris keduanya adalah seorang pahlawan menolong tanpa pamrih. Kemudian kita menuju ke halaman 99 adik-adik. Nomor 1, A. Tuliskan nama kegiatan yang dilakukan orang-orang dalam kegiatan tersebut. Jawabannya adalah gotong royong atau kerja bakti. Yang B, apakah kegiatan tersebut mencerminkan sila kelima Pancasila? Jelaskan. Jawabannya adalah ya, saat kegiatan gotong royong mereka membagi tugas dengan adil dan sesuai dengan kemampuan. Hal itu yang menyebabkan sesuai dengan sila ke-5. Nomor 2, Ibu guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Ibu guru meminta siswa untuk menuliskan atau mendiskusikan contoh pengalaman sila ke-5 Pancasila. Dedi, Komang, Jonas, Fitri, dan Mei tergabung dalam satu kelompok. Komang, Jonas, Fitri, Mei memilih Dedi menjadi ketua kelas. Yang A, bagaimana sikap yang sebaiknya Dedi lakukan saat pembagian tugas untuk kelompoknya? Jawabannya adalah membagi tugas dengan adil. Yang B, apakah sikap tersebut sudah mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila? Jawabannya ya, sudah. Yang C, apa yang harus dilakukan Dedi jika ada anggotanya yang memaksakan pendapat saat diskusi? Jawabnya adalah menasihati dan menegur agar anggotanya menghargai pendapat orang lain. Kemudian dilanjutkan ke halaman 103. Di sana ada Ayo Berlatih. Mana tadi? Ayo Berlatih halaman 103. IPA adik-adik. Nomor 1, A, lensa apa yang digunakan pada loop? Jawabnya adalah lensa cembung. Yang B, apa fungsi lensa pada loop? Jawabnya membantu kita melihat benda-benda berukuran kecil, misalnya tulisan di buku. Yang C, tuliskan dua sifat cahaya yang diterapkan pada loop. Jawabnya adalah cahaya dapat dibiaskan dan cahaya dapat menembus benda bening. Nomor 2, apa yang terjadi pada cahaya yang mengenai lensa pada kacamata dan mikroskop? Jawabannya adalah cahaya yang mengenai lensa kacamata dan mikroskop akan dibelokkan ke retina mata sehingga kita dapat melihat benda dengan lebih jelas. Nomor 3, tuliskan dua contoh alat optik selain kacamata, lup, dan mikroskop. Jawabannya adalah teropong, periskop, teleskop, dan lain-lain. Kemudian lanjut ke halaman 108. Di situ ada matematika adik-adik. Manakah di antara ketiga gambar A, B, C yang termasuk garis sejajar, berpotongan tegak lurus, dan berpotongan tidak tegak lurus secara berurut-urutan? Jawabnya adalah B, baru A, baru C. Nomor 2, bagaimanakah sudut yang dibentuk oleh gambar A? Jawabannya adalah membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Nomor 3, apakah gambar B dapat membentuk sudut? Jawabannya adalah tidak dapat karena gambar B adalah garis sejajar. Nomor 4,
Berikan satu contoh benda atau gambar yang berpotongan seperti gambar C. Benda yang berpotongan dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa kuda-kuda rumah atau perpotongan rel kereta api. Nomor 5, perhatikan gambar berikut, tentukan besar sudut A, B, dan C. Ini seharusnya salah ya adik-adik ya. Ini yang diberi 60 derajat ini seharusnya 120 derajat. Karena 60 derajat tidak mungkin selebar ini sudutnya. Jadi kalau 60 derajat saya taruh di B, berarti C-nya juga 60 derajat. Cara menentukan A-nya adalah 180 dikurangi 60 derajat sama dengan 120 derajat. Jadi ini salah ya adik-adiknya, harusnya 60 derajat, ini yang B adik-adik. Jadi seharusnya seperti ini. Yang 60 ini B, sehingga yang C-nya juga 60 derajat karena sesuai dengan sifat dari perpotongan. Yang ini harusnya 120 derajat sehingga A-nya juga 120 derajat. Dari mana kita dapat 120 derajat? Ini garis lurus ini adalah 180 derajat adik-adik. Dikurangi dengan sudut B di sini 60, berarti 180 dikurang 60, sisanya adalah ini, yaitu 120. Jadi soalnya atau gambarnya salah itu adik-adik menurut saya ya. Jadi yang A harusnya 120, B-nya 60, C-nya 60 derajat, dan adik-adik perlu gambar ini. Jawaban yang saya terterakan di sini adalah jika gambarnya seperti ini ya adik-adik ya, bukan seperti yang di buku. Karena yang di buku 60 derajat ini tidak mungkin selebar itu. Kemudian kita langsung ke halaman 115. Di sana ada tes tertulis subtema 2 nomor 1 mulai dari bahasa Indonesia. Peta pikiran berisi titik-titik penting dan inti bacaan. Kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik tersebut adalah jawabnya A, rangkuman. Nomor 2, buatlah peta pikiran tentang salah satu pahlawan nasional yang kamu ketahui. Saya memilih R.A. Kartini ya adik-adik ya. Inilah peta pikirannya. R.A. Kartini di sini adalah lahir di Jepara tanggal 21 April 1879. Di sini menulis buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Di bawahnya 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Sebelah kirinya mendirikan sekolah bernama Sekolah Kartini. R.A. Kartini pernah mendirikan sekolah yang bernama Sekolah Kartini. Sekarang nomor 3, informasi yang tidak secara langsung ada dalam teks disebut informasi. Jawabnya adalah yang B, tersirat. Nomor 4, informasi penting dari teks disajikan dalam bentuk tabel dengan maksud agar jawabannya adalah yang D, lebih mudah mengingat isi teks. Nomor 5, bentuk informasi dari suatu teks bacaan dapat berupa informasi titik-titik dan informasi titik-titik. Jawabnya adalah tersurat dan tersirat. Matematika nomor 1, jika dua garis berpotongan tidak tegak lurus akan dihasilkan titik-titik pasang sudut yang sama besar. Jawabannya adalah yang B, 2. Nomor 2, jika dua garis berpotongan tegak lurus akan dihasilkan 4 sudut yang besarnya. Jawabnya C, 90 derajat. Nomor 3, pada gambar di atas pasangan sudut yang sama besar. Jawabnya adalah C, sudut 2 dan sudut 4. Nomor 4, garis yang terbentuk pada lintasan kereta api adalah garis. Jawabnya sejajar. Nomor 5, tuliskan perbedaan garis sejajar dan garis berpotongan. Garis sejajar terdiri dua garis yang saling berdampingan, sedangkan garis berpotongan terdiri dua garis yang saling berpotongan sehingga membentuk sudut-sudut. Kemudian kita menuju ke IPA nomor 1, jika cahaya mengenai permukaan benda akan terbentuk. Jawabnya bayangan. Nomor 2, ciri-ciri pemantulan teratur, yaitu jawabnya besar sudut sinar yang datang sama besarnya dengan sinar yang dipantulkan. Nomor 3, bayangan benda yang terbentuk tidak teratur terjadi karena pemantulan. Jawabnya baur atau pemantulan tidak teratur. Nomor 4, alat optik yang digunakan untuk melihat benda yang tidak kasat mata adalah. Jawabnya mikroskop. Kemudian nomor 5, alat optik yang diperlukan seseorang yang memiliki gangguan penglihatan untuk benda-benda jauh. Jelaskan. Jawabnya adalah kacamata atau kacamata yang berlensa negatif atau cekung sehingga bayangan akan jatuh tepat di kornea mata. Nomor 1 IPS, raja dari Ternate yang memerintah dari tahun 1570 sampai 1583 bernama Sultan Ba'abullah. Nomor 2, ayam jantan dari timur merupakan julukan bagi seorang pahlawan yang bernama. Nomor 2, jawabnya adalah Sultan Hasanuddin. Nomor 3, wilayah kekuasaan kerajaan Mataram mencakup. Jawabnya adalah Pulau Jawa. Penjabarannya yaitu Kota Jepara, Tegal, Pekalongan,
Tuban, dan Gresik ada di halaman 96. Nomor 4, tuliskan contoh peninggalan kerajaan Ternate, yaitu Masjid Ternate, Makam Sultan Ba'abullah, Benteng Kerajaan Ternate. Nomor 5, tuliskan bentuk-bentuk perjuangan R.A. Kartini. Yang pertama memperjuangkan kesetaraan kaum perempuan, dan yang kedua mendirikan sekolah Kartini. Kemudian kita ke PKE. Nomor 1, lambang sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Nomor 2, makna simbol sila kelima Pancasila yaitu menggambarkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu kebutuhan pangan dan sandang. Nomor 3, tuliskan contoh sikap kepahlawanan yang mencerminkan sila kelima Pancasila. Bersikap adil, membantu orang lain yang kesusahan, menghargai hak orang lain, mengutamakan kepentingan umum, dan bergotong royong. Kemudian SBDP nomor 1, tuliskan notasi angka dan balok dari nada-nada berikut dalam bentuk not 1/4. Untuk nomor 1 dan nomor 2 jawabannya sudah saya letakkan di sini. Adik-adik silakan di stop dulu videonya dan disalin. Untuk nomor 1 yang seperti ini, notasi angkanya, dan ini adalah notasi baloknya. Dan yang ini adalah nomor berapa ini? Nomor 2-nya ini adik-adik ya. Gambarnya seperti ini, namanya. Saya rasa sudah jelas semuanya ya adik-adik ya. Sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini adik-adik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk diulang-ulang lagi pelajarannya. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Jangan lupa juga di like dan di komen jika ada yang perlu disampaikan. Kemudian juga di share kepada teman-temannya agar mereka terbantu juga untuk belajar buku pena jilid 4B tema 5 pahlawanku. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.